Tol Cipali merupakan salah satu jalan bebas hambatan paling rawan di Indonesia. Terdapat titik-titik kilometer yang kerap jadi tempat kecelakaan. Banyak orang yang menganggap tragedi maut itu terjadi di situ-situ saja. Untuk itu tak sedikit yang mengaitkannya dengan hal mistis. Lantas kilometer mana saja yang paling rawan? Sebetulnya menurut pakar transportasi Institut Teknologi Bandung ITB Ofyar Z Tamim ada 3 faktor penyebab Cipali rawan kecelakaan. Antara lain, kesalahan desain, kendaraan, dan kondisi pengemudi. Kondisi pengemudi yang lelah, mengantuk, hingga pengemudi yang mengejar rit. Mereka memaksakan diri mengemudi dalam kondisi yang tidak fit. Namun, saat 3 faktor itu bertemu, hal itulah yang kerap menjadi penyebab kecelakaan, kata Ofyar. Sejak awal diresmikan Tol Cipali sudah menjadi momok bagi pengendara. Sebab telah banyak korban dan nyawa melayang akibat rentetan kecelakaan yang terjadi di jalan tol sepanjang 116 km itu. Namun, peristiwa kecelakaan paling banyak ditemukan pada kilometer tertentu dengan jalanan yang cenderung lurus dan menjenuhkan. Berikut daftar kilometer paling rawan di Tol Cipali. Pertama, kilometer 178. Dikutip dari Merdeka, kecelakaan maut paling parah yang pernah terjadi di kilometer ini, pada pertengahan 2015, sebuah minibus Grand Max Bernopol, E1720MX menabrak truk yang terparkir di bahu jalan. Seketika, kendaraan itu langsung terbakar. Di dalam mobil itu terdapat 11 penumpang, 7 diantaranya tewas. Kedua, KM94. Pada pertengahan Juni tahun 2015, pernah terjadi kecelakaan hebat yang menelan 2 korban jiwa di hari yang bersamaan. Berdasarkan keterangan Polda Jawa Barat, kala itu kecelakaan hadir karena memang ada reflektor yang belum terpasang. Kapolda Jabar Irjen Pol Moegiyarto pun mengakui di antara beberapa titik rawan kecelakaan terdapat KM94 jadi salah satunya. Ketiga, KM85. Titik ini pengemudi yang akan menuju Palimanan terus-terusan diingatkan oleh pihak berwajib untuk selalu berhati-hati. Sebab, KM tersebut merupakan salah satu titik rawan. Yang menjadikannya rawan adalah karena terdapat jalan lurus yang monoton. Tak jarang banyak pengendara yang melamun kemudian hilang fokus mengemudi hingga terjadinya kecelakaan. Keempat, KM82+800. Belum sepekan Tol Cipali diresmikan, KM ini sudah menelan korban jiwa. Seorang korban yang mengendarai truk box dengan nomor polisi L9821F menabrak bagian belakang truk pengangkut pasir di KM82+800. Setelahnya, banyak kecelakaan terjadi di titik itu. Kepolisian bahkan mengimbau kepada para pengendara untuk selalu waspada ketika melewati kilometer tersebut. Kenapa harus dikaitkan dengan mistis? Saking berpolanya kecelakaan yang terjadi di KM tersebut, tak sedikit masyarakat yang mengaitkannya dengan hal mistis. Salah satu cerita gaib yang banyak beredar adalah misteri batu beleneng. Kehadiran batu beleneng dipercaya banyak orang sebagai faktor dalam terjadinya banyak kecelakaan. Lokasi batu ini memang bertengger di tepat di pinggir jalan tol, sehingga banyak pengemudi yang kurang konsentrasi saat melintasi daerah ini. Jika berkendara dari arah Jakarta Palimanan, batu beleneng ada di sisi kanan, namun jika dari arah Cirebon berada di sisi kiri. Keberadaan batu itu kerap dikait-kaitkan dengan kisah mistis di Tol Cipali. Alhasil, banyak yang percaya ada makhluk halus yang mendiami batu tersebut. Padahal, awalnya kisah itu hanya bermuara dari kabar burung terkait pembangunan tol. Dikisahkan, pernah ada seorang pekerja jalan tol yang tewas saat mencoba menghancurkan batu beleneng menggunakan alat berat. Melansir Otosia, konon batu beleneng tak bisa dipindahkan oleh pegawai tersebut. Warga setempat percaya bahwa batu beleneng menyumbat sumber mata air raksasa, yang mana jika batu diangkat maka air akan menyembur tanpa henti. Dengan kata lain, sebagian warga menganggap batu itu sebagai penjaga wilayah sekitar. Lalu seiring banyak terjadi kecelakaan di Tol Cipali, banyak orang yang menghubung-hubungkan dengan cerita mistis. Ada yang percaya bahwa penunggu batu belendengan memang mencari 100 tumbal karena telah mengusik tempat tinggal para makhluk gaib tersebut. Kendati demikian, Wakil Dirut PT Lintas Marga yang mengelola Cipali, Hudaya Arianto menolak klaim itu. Hudaya mengungkap semestinya jalur tol Cipali bisa lurus. Namun ada hal yang membuat jalur mesti berbelok, tak lain permintaan dari sebuah pesantren. Kalau diperhatikan harusnya jalan itu lurus, tapi di situ ada pesantren.
Dulu ketika desain dibuat menghindari itu, kata Hudaya dikutip Detik. Hudaya menjelaskan, tidak ada urusan dengan hal mistis atau gaib apalagi dengan batu beleneng. Perpindahan jalur menjadi berbelok itu karena pesantren tak mau diberi ganti untung. Akhirnya jalur dibelokkan. Hal-hal terkait cerita mistis tak lebih dari selentingan cerita masyarakat saja.